Dan kamu terjaga. Sekarang jam 2 pagi dan kamu tidak bisa tidur. Mulai lagi deh. Kamu pergi ke sofa supaya merasa ngantuk untuk kembali tidur. Jarum jam terus berdetak dan tahu-tahu sudah jam 5 pagi. Matamu lelah, tapi kamu belum juga bisa tidur. Sejam kemudian, kamu kembali ke tempat tidur dan akhirnya tertidur. Oke, mari kita perbaiki itu dan pastikan kamu memperoleh tidur malam berkualitas. Pertama, ayo siapkan kamar tidur agar menjadi tempat sempurna yang membuatmu ingin tidur. Ranjangmu harus berkualitas baik sehingga saat kamu berbaring di atasnya, keseluruhan tubuhmu merasakan relaksasi. Bantal yang bagus juga penting agar bisa menyangga tulang belakangmu dengan baik. Ada berbagai jenis bantal, yang tebal, tipis, keras, atau lembut. Cobalah beberapa dan cari tahu mana yang terbaik bagimu. Pencahayaan itu penting. Jadi kalau di kamarmu masih ada sedikit cahaya, meski di tengah malam sekalipun, mungkin ini salah satu alasan kenapa kamu tidak bisa tidur nyenyak. Coba tutup tiraimu. Oh lihat, kamu sudah melakukannya tapi masih ada cahaya yang masuk. Tenang, coba pasangkan tirai hitam dan tebal. Itu akan membantu. Oke, kalau itu pun belum cukup, belilah masker tidur untuk menutup matamu sewaktu tidur. Nah, sekarang kamu harus mencari suhu yang tepat. Mungkin kamu nggak punya termostat, tapi triknya adalah memastikan suhu kamarmu tidak sepanas gurun Sahara maupun sedingin kutub utara. Kamu butuh suhu kamar yang sedang-sedang saja. Sekarang soal cahaya. Begitu bangun, usahakan wajahmu terkena sinar terang sesegera mungkin. Kamu bakal lebih waspada sekaligus akan tidur lebih nyenyak di malam hari. Itu karena tubuh kita punya jam internal yang keren. Jam internal ini disebut ritme sirkadian. Sederhananya, tubuh kita memberitahu kapan kita harus bangun dan tidur. Tersinari matahari atau terpapar cahaya terang membuat jam internal ini tetap sehat. Jika jam ini bekerja dengan baik, saat kamu berbaring di ranjang hendak tidur, kamu akan lebih cepat tertidur daripada biasanya. Kalau kamu tidak bisa selalu terkena sinar matahari, nggak masalah kok. Ambil beberapa bohlam terang dan pasang di rumahmu. Ada juga trik lain untuk mendapatkan sinar terang kalau kamu mau mencobanya. Beli kotak terapi lampu. Benda kecil ini meniru sinar matahari dan sangat berguna saat musim hujan, dingin, dan mendung. Nah, kita semua pasti punya kebiasaan melihat ponsel sampai larut. Kalau bukan ponsel, mungkin TV atau komputer. Semua orang pasti memakai barang elektronik sekarang ini. Maaf ya, tapi kebiasaan ini tidak akan memberikan tidur malam yang berkualitas untukmu. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah memilih waktu tidur. Lalu atur alarm sekitar 1 atau 2 jam sebelumnya. Saat alarm itu menyala, tandanya kamu harus mematikan semua alat elektronikmu. Ya, nggak harus dimatikan sih, tapi setidaknya berhentilah memakainya. Sinar biru dari layar alat-alat itu bisa sangat mengganggu. Sebagai gantinya, bacalah buku. Masih ingat kan, kemungkinan kamu akan tertidur dengan buku di wajahmu. Bahkan mungkin akan memimpikannya. Olahraga juga membantumu tidur lebih nyenyak di malam hari. Yap, waktunya membersihkan debu barbel yang dianggurin itu. Tapi mungkin jenis olahraga yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas tidurmu adalah kardio. Coba pergi ke taman dan larilah berkeliling sebentar. Dijamin kamu nggak akan merasa pengen tidur siang lagi. Olahraga membantumu tetap terjaga sepanjang hari dan tidur lebih nyenyak sepanjang malam. Soal tidur siang, kamu harus hati-hati. Singkirkan saja bantal sofa untuk tidur siang jam 4 sore itu. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Kalau memang ingin, tidurlah pada tengah hari. Pasang alarm dan tidurlah hanya 15-20 menit. Jangan sampai kamu kebanyakan tidur siang dan bikin kamu ngantuk sepanjang hari. Kamu memandang langit-langit sambil mencoba tidur. Ada yang gak beres. Kenapa tiba-tiba langit-langit berputar? Kamu mendadak pusing. Tapi ada solusi mudahnya. Bergeserlah ke tepi tempat tidur dan letakkan satu kaki di lantai. Kamu akan merasa lebih enak setelah beberapa tarikan napas dalam. Minum kopi di ujung hari adalah pantangan. Kafein akan berada dalam aliran darahmu selama 6-8 jam. Kalau kamu tipe yang bisa terus melek setelah minum kopi, coba jangan minum kopi setelah jam 3 atau 4 sore. Kita semua terbiasa ngemil larut malam. Biasanya susu dan cookies, tapi aku lebih suka, apa aja sih? Ternyata hal ini tidak membantu misimu untuk tidur lebih nyenyak. Tapi,
Ada penelitian yang menemukan jika kamu mengonsumsi makanan kaya karbo 4 jam sebelum tidur, ini akan membantumu tidur. Tapi, penelitian lain berkata makanan rendah karbo juga bisa membantu tidur. Sebaiknya cari tahu mana yang cocok bagimu. Kalau sudah, kamu bisa lanjut dan duduk di meja makan tanpa rasa bersalah. Kiat selanjutnya menyangkut air, tepatnya air mandi. Mandi pancuran atau berendam selama airnya hangat pasti bisa membantumu tertidur lebih cepat. Selain itu, mandi air hangat juga membantumu mencapai tahapan tidur yang lebih nyenyak. Bukan yang nyenyak sampai kamu sulit bangun sih, tapi cukup untuk membuatmu bangun dalam keadaan segar. Nocturia. Kedengarannya mirip mantra sihir ya, tapi itu hanya istilah dari spesialis bagi kamu yang sering ke kamar mandi di malam hari. Bukan sihir pastinya. Kita semua pernah mengalami momen itu, rasanya seperti keputusan terbesar dalam hidup, bangun dari tempat tidur atau menahannya. Untuk mencegahnya, jangan minum sebelum tidur. Semua juga tahu. Yap, gampang kok. Hubungkan saja dengan aturan tanpa barang elektronik tadi. Saat bangun, minumlah segelas besar air bersuhu ruangan. Ini akan memulai harimu dan membantu tubuhmu merasa segar dan pulih kembali. Iya, kamu harus menghidrasi tubuhmu lagi. Kamu berada di tempat tidur, tapi kamu hanya bisa menatap langit-langit sambil menunggu tertidur. Kalau itu terjadi, lebih baik terima saja kalau kamu belum bisa tidur. Coba jangan terlalu lama di tempat tidur merasa putus asa dan marah. Dalam pikiranmu mungkin kamu akan mulai mengaitkan rasa putus asa dengan ranjang atau kamar tidurmu. Jangan sampai ada perasaan negatif setiap kamu menatap tempat yang seharusnya paling membuatmu rileks di rumah. Jika hal ini terjadi, sebaiknya kamu bangkit dari ranjang. Lakukanlah sesuatu yang menenangkan. Pergilah ke ruang duduk dan pandang keluar jendela selama beberapa menit. Hindari melihat jam. Jangan berpikir soal tidur kalau kamu berusaha mengalihkan perhatian darinya. Saat kamu tidak mengharapkannya, kamu akan mengantuk lagi dan siap berselimut lagi untuk bisa tidur selama 8 jam penuh. Kalau kamu suka menulis dan kebetulan malam itu kamu tidak bisa tidur dan kepalamu terasa mau pecah, duduklah di mejamu, buka catatan dan tuliskan kekhawatiranmu. Menyimpan buku harian tidur juga bisa membantu. Oke, ada latihan yang bisa membantumu tidur saat di tempat tidur. Ini semacam latihan pemindaian badan. Pertama, berbaring telentang dan luruskan kakimu. Letakkan kedua lengan di samping tubuh dan coba buat serileks mungkin. Lalu, pejamkan mata dan fokus pada pernapasanmu. Fokuskan selama sekitar 2 menit. Harusnya itu cukup untuk membuatmu mulai merasa tenang. Tahap berikutnya adalah fokus pada kakimu. Periksalah dan lihat apa kamu merasa ada ketegangan. Kini, bayangkan sebuah sungai mengalir. Dari mulut dan hidungmu, mengalir lembut ke seluruh tubuhmu. Menuju kaki dan melewatinya. Tarik napas dalam, lalu mulai keluarkan napas semakin perlahan. Lakukan ini mulai dari telapak kaki, lalu mata kaki, betis, lutut, paha, lanjutkan sampai pinggulmu. Ingat untuk selalu membayangkan sungai yang mengaliri tubuhmu. Peringatan, jika kamu terlalu banyak mengonsumsi cairan sebelum tidur, maka sungai hayalan itu akan memicu desakan untuk buang air kecil alih-alih keinginan untuk tidur. Terakhir, kamu bisa melakukan yoga ringan atau meditasi. Tujuannya membantu mengendalikan pernapasanmu untuk mengusir stres. Bayangkan ini, kamu adalah guru latihan pernapasan dan ketika memejamkan mata, kamu mengembuskan napas dan semua rasa khawatirmu lenyap.